Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, di video yang kedua ini untuk soal pembahasan OSNK 2024 ya, untuk matematika SMA-nya. Nah, coba Adik perhatikan di sini. Di sini udah ada soal yang kedua tentang kemampuan dasar dan materinya masih membahas seputar bangun datar ya, bangun datar. Oke, karena di sini kita membahas spesifik tentang soal-soal OSN khususnya untuk bangun datar. Nah, coba diperhatikan di sini. Diberikan segi 4 ABCD dengan luas segitiga AED ya, sama dengan luas segitiga BEC. Jika AB sama dengan 50, AE sama dengan 45, dan AC sama dengan 108, maka panjang CD. Nah, jadi panjang ini yang ditanya. Oke ya. Nah, pertama kita input dulu informasinya supaya lebih mudah gitu ya. Nah, jadi tadi kan AB itu adalah 50 ya. 50 kita letakkan. Kemudian AE adalah 45. Kemudian AC 108. Nah, AC itu kan berarti kan dari sini sampai kemari. Nah, berarti kalau ini kemari 108 dan ini kemari adalah 45, berarti dari E sampai ke C itu adalah 63 berarti ya. Nah, berarti kan 63. Oke. Nah, karena kan 45 ditambah 63 kan 108 gitu ya. Nah, posisi yang ditanya itu adalah si CD gitu ya. Posisi yang ditanya CD, ini kita buat tanda tanya. Oke. Nah, kalau adik-adik perhatikan di sini, di sini disebutkan bahwasanya luas dari segitiga AED dan luas dari segitiga BEC itu kan sama, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di sini AED ini dia AED dan BEC itu adalah sebuah atau dua buah segitiga yang memiliki luas yang sama. Nah, coba adik-adik ingat lagi bagaimana menghitung luas dari segitiga. Ya, ada beberapa rumus yang populer ya untuk menghitung luas segitiga. Salah satunya adalah alas kali tinggi bagi 2 gitu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan luas yang dipakai dalam materi trigonometri. Nah, yaitu di sini Kak coba ingatkan dulu rumusnya. Jadi kalau kita punya segitiga seperti ini ya. Nah, ini ada sudutnya, kita bilang sudutnya alfa. Nah, panjang sisinya ABC lah kita sebut ya. Maka luasnya itu adalah setengah ya kali A kali B sin alfa gitu ya. Nah, ini adalah rumus yang dipakai untuk menghitung soal ini. Nah, kenapa kita nggak pakai rumus luas alas kali tinggi per 2? Karena di sini kita tidak bisa menemukan bagian mana alasnya, bagian mana tingginya. Jadi ada sedikit kesulitan saat kita menggunakan rumus itu atau menggunakan rumus yang lainnya gitu ya. Nah, jadi kita pakai rumus ini untuk menjabarkan bagian ini gitu ya. Nah, kemudian adik perhatikan di sini ya, AED ini ya, AED. Nah, ini kan kalau kita perhatikan di sini, ini kan sudut E di sini dan sudut E pada bagian sini, ini kan berarti besar sudutnya sama. Ya kan? Berarti yang ini sama yang ini besar sudutnya sama. Oke. Nah, jadi kalau kita buat seperti ini, nih sama besarnya. Oke. Kita sebutlah sama sudutnya alfa ya. Kemudian yang ini dengan yang ini pasti besar sudutnya sama. Nah, alasannya sederhana karena dia bertolak belakang ya, bertolak belakangnya lagi sifat-sifat sudut salah satunya adalah bertolak belakang seperti ini ya, dimana besar sudutnya pasti sama ya. Nah, untuk yang ini kita sebut beta ya, untuk yang ini kita sebut beta. Oke, kita sebut beta, ini kita sebut beta. Oke. Nah, selanjutnya kita coba jabarkan bagian ini. Kita coba jabarkan bagian ini. Oke. Nah, jadi kita masukkan rumusnya. Nah, ini kan tadi A, E, D. Nah, kalau adik-adik perhatikan konsep rumusnya kan sangat sederhana nih. Yaitu sudutnya, kemudian sisi yang diapitnya. Gitu ya, atau sisi yang mengapitnya. Oke. Nah, sudutnya, sisi yang mengapitnya. Nah, sekarang kita pakai segitiga ini. Ya, yang ini dulu. AED ya, AED. Nah,
Sisi yang mengapit ini kan AE dan BE ya. Sorry, DE ya. Berarti kita bisa buat setengah kali AE kali DE sin sin alfa ya, karena sudutnya alfa sama dengan setengah kali untuk segitiga yang ini pula ya, BEC, setengah kali sisi yang mengapitnya itu adalah BE dikali dengan CE gitu ya, dikali dengan CE. Nah, di sini kan ada yang bisa kita coret, yaitu setengah di sini, setengah di sini kita bisa coret, kemudian sinnya kita bisa coret juga. Oke, ini kelupaan ya, sin alfa gitu ya, sin alfa. Nah, kita coret, ini setengahnya sama ini kita coret, sin alfanya kita coret, sehingga dia tinggal AE dikali DE sama dengan BE dikali CE gitu ya. Nah, kalau ada diperhatikan sini kan nilai nilai dari AE kan dapat ya. AE kan dapat ya. AE tadi itu besarnya 45 ya. AE 45 nih dia. Oke, berarti kita bisa ganti ya. Berarti kita bisa ganti 45 kali DE ya. DE belum ada. Sama dengan untuk BE ya. BE-nya juga belum ada ya. Nah, BE-nya juga belum ada. Kemudian CE-nya udah ada 63 ya, 63. Oke. Nah, sehingga kita bisa buat seperti ini. DE per kita pindah BE-nya, BE sama dengan 63 per 45 gitu ya. Nah, jadi kita pindah posisinya. Jadi yang ini pindah ke sini jadi per, yang ini pindah kemari jadi per gitu ya. Nah, di sini kalau diperhatikan kita menemukan konsep perbandingan ya. Artinya panjang DE itu adalah 63, panjang BE itu adalah 45 gitu ya. Nah, oke. Jadi kita bisa lihat di sini BE ya, BE itu adalah 63, DE ya, BE adalah 45 ya. BE adalah 45 dan DE-nya adalah 63 gitu ya. Nah, kemudian adik-adik perhatikan lagi. Kemudian adik-adik perhatikan segitiga AEB dan segitiga DEC. Nah, kalau kita coba gambar di sini ya. Kita coba gambar lagi. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini CD, ini E-nya di sini, kemudian B di sini dan A di sini. Nilainya kita masukkan 50, kemudian 45 ya. Kemudian tadi DE-nya 63 dan BE-nya 45. Nah, yang ditanya adalah nilai CD gitu ya. Nah, coba adik-adik perhatikan di sini. Nah, kedua segitiga ini sebangun gitu ya. Kedua segitiga ini sebangun. Oke. Nah, segitiga ini sebangun. Kenapa? Pertama adik-adik perhatikan di sini. Sudut ini sama besar. Ya, sudutnya sama besar. Yang ini dengan yang ini sama besar. Kemudian memiliki perbandingan yang sama ya, ini dan ini. Nah, ingat lagi sifat kesebangunan yaitu sudut yang bersesuaian sama besar dan memiliki perbandingan yang sama untuk sisi-sisinya. Nah, berarti segitiga ini dan segitiga ini adalah dua segitiga yang sebangun. Sehingga kita bisa menerapkan konsep kesebangunan gitu ya. Nah, maka kita bisa buat AB ya per sisi yang bersesuaian tentunya CD ya. CD sama dengan BE ya per DE gitu ya. Nah, kita substitusi nilainya. AB itu adalah 50, CD itu yang ditanya, BE itu 45 dan DE itu 63, sehingga kita kali silang 45 CD sama dengan 63 kali 50 ya. Nah, berarti kan CD sama dengan 63 kali 50 dibagi dengan 45. Sehingga itu hasilnya adalah 70
Nah, jadi panjang dari CD itu adalah 70. Oke, bagaimana? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, itu dia ya, bagaimana cara menjawabnya. Nah, jadi adik-adik harus bisa memahami beberapa rumus di sini. Yang pertama itu adalah tentang ini ya. Kemudian adalah tentang konsep kesebangunan. Nah, dengan mengkombinasikan dua pengetahuan tersebut, adik-adik bisa menjawab soal OSNK 2024 ini. Oke. Nah, itu aja untuk video yang kedua ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.